Pencurian motor di Lampung seperti tidak pernah ada habisnya. Terbaru, motor pegawai minimarket di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, raib. Pencuri yang berjumlah 1 orang itu terekam CCTV datang berjalan kaki saat hujan. Ia dengan cepat mencuri motor korban yang diparkir di depan toko. Ada sempat curiga nggak yang seperti itu pulang? Nggak ada sih sama sekali, soalnya aku ngeliat tuh orang itu nggak masuk ke Alfa sama sekali. Dia kan tinggi tuh pakai topi, nggak masuk sama sekali. Oke. Kaget nggak pas lihat motor nggak ada? Kaget banget dong, panik langsung gemeteran. Udah lapor ke polsek? Udah kemarin siang. Udah lapor. Pencurian sudah dilaporkan ke Polsek Banjar Agung, Tulang Bawang. Korban memberikan rekaman CCTV ke polisi untuk membantu mengenali pelaku. Hingga Selasa siang, pencuri motor belum ditangkap. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ratusan warga mengikuti vaksinasi yang digelar di kantor Kecamatan Gisting Bawah Tanggamus Selasa pagi. Petugas menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kerumunan berskala besar. Untuk menambah minat warga, petugas memberikan hadiah 1 liter minyak goreng dan 1 karung beras atau paket sembako. Petugas menyediakan 1.000 dosis dan membuka layanan seluruh vaksinasi bagi dosis pertama, kedua, dan booster. Adapun peserta yang telah divaksin hari ini sebanyak 236 orang. Oke, untuk bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Polres Tanggamus hari ini adalah berbentuk sembako, paket sembako, beras, dan minyak goreng. Tujuannya apa itu, Pak? Tujuannya untuk masyarakat agar dapat mengikuti vaksinasi lebih meriah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Vaksinasi berhadiah bahan pokok ini disambut senang peserta. Mereka berharap pandemi segera berakhir dan ekonomi di tanah air segera pulih. Dari mana, Pak? Dari Sidokanton. Sidokanton. Udah vaksin? Ya. Udah? Vaksin keberapa? Vaksin ketiga, Pak. Oh, ini ketiga. Harapannya dengan vaksin apa? Semoga sehat, cepat reda, jadi perekonomian juga cepat normal kembali. Ini udah vaksin keberapa? Kedua, Tahu dari mana ada vaksin itu? ditanya sama Pak situ, Pak Sinten ya, Pak Bayan. Oh, Pak Bayan. Ya. Harapannya dengan vaksinnya apa, Bu? Sehat. Sehat Ya, ya? ya sehat. Tadi dikasih apa, Bu? Bingkisan sama beras. Ya. Data terakhir di Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi tahap pertama di Lampung 89,2%, vaksinasi kedua 67,6%, dan vaksinasi ketiga atau booster 3,66%. Stok vaksin masih banyak lebih dari 1,5 juta dosis. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Ratusan warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Bandar Lampung Selasa pagi mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster yang digelar di Aula Rutan. Vaksinasi bekerja sama dengan tim kesehatan Polres Lampung Selatan. Total peserta 544 orang yang terdiri dari warga binaan dan pegawai rutan. Menurut Kepala Rutan, sebelumnya sudah 1.600 orang yang mendapat vaksin dosis pertama dan kedua. Karena keterbatasan tenaga kesehatan dan jumlah vaksin, petugas rutan menyatakan bahwa vaksinasi booster gelombang 2 akan digelar sekitar 2 pekan mendatang. Hari ini kita vaksin yang ketiga untuk vaksin booster sebanyak 544 orang. Itu campur dengan warga binaan dan karyawan? Warga binaan, keluarga tugas, dan petugas. Nah, untuk pencapaian vaksinasi di rutan sendiri sampai sejauh ini sudah mencapai berapa persen, Pak Rutan? Di rutan kurang lebih sudah 1.600 untuk vaksin pertama dan kedua. Vaksinasi booster disambut antusias para warga binaan. Mereka dengan sukarela mendaftar sebagai upaya menjaga imunitas tubuh. Kak Juni, ini vaksin yang keberapa, Kang? Ketiga. Yang ketiga. Nah, dengan adanya vaksin ini gimana pendapat Kang? Ya lumayan lah buat kesehatan.
buat kesehatan. Udah 3 kali ya? Udah 3 kali. Gimana perasaannya? Sakit apa enggak tuh? Enggak, biasa aja. Oke. Jadi dukung nih Bang. Dukung. Kalau untuk kesehatan selalu dukung kami. Oke. Petugas rutan memberikan hadiah perlengkapan mandi seperti sabun dan pasta gigi bagi warga binaan yang sudah disuntik vaksin. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Bandar Lampung pada pekan pertama proses pembelajaran tatap muka atau PTM yang dimulai pada 14 Maret 2022 lalu menyatakan cukup terkendali. Belum ada laporan guru atau siswa terpapar COVID-19 karena kegiatan PTM. Pada awal PTM, para siswa dari jenjang SD hingga SMP diajarkan menerapkan protokol kesehatan. Dinas Pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dasar tentang penerapan protokol kesehatan agar siswa bisa beradaptasi belajar di sekolah. Karena selama lebih kurang 2 tahun para siswa belajar dari rumah. Ya kemungkinan nanti setelah minggu ini nanti kita evaluasi lagi untuk minggu berikutnya sambil menunggu arahan dari wali kota apakah ada penambahan kelas yang melaksanakan 100% atau gimana, nanti kita lihat ininya hasil dari evaluasi kita minggu ini. Pembelajaran tatap muka akan terus dievaluasi setiap pekannya sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19. Siswa terus diberi pemahaman menjaga kebersihan diri hingga kebersihan lingkungan sekolahnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.